Kita lanjut video terakhir. Yang sebelumnya ada 3 video ya. Jadi sebelum channel yang saya upload ini atau video yang sekarang ini itu hasil akhir, dan pengujian lotnya adalah di video sebelum ini ada 3 video. Jadi kalau Anda sabar, nih saya peringatkan ya. Jadi jangan diambil mentah-mentah seperti orang yang goblok-goblok ya. Karena masih banyak orang goblok. Jadi durasi 5 menit hanya dibaca 1 menit. Jadi itulah dia hanya melihat sebutiran debu tanpa melihat sebutiran gunung. Jadi dia hanya menculik satu kata, tidak merasapi semua apa yang disampaikan. Itu orang-orang yang bodoh seperti itu. Tidak paham asal ngomong. Tidak tahu apa-apa, bodohnya tidak karuan. Jadi Anda yang belajar untuk pintar, jadi pahami. Jangan menelan secara mentah-mentah lalu Anda terjerumus ke hal yang sesat atau yang bodoh. Saya emang agak kasar, emang itu ciri khas saya, dan saya di sini adalah menjelaskan sesuai apa yang kita buat, apa yang kita hasilkan, dan apa yang kita informasikan itu adalah real atau jujur dari kita. Jadi tidak ada kebohongan secara data, alat-alat maupun yang kita umpetkan atau kita sembunyikan. Jadi kalau Anda tidak percaya, Anda silahkan nanti apa yang saya berikan itu Anda uji di tempat lain. Silahkan, saya bebas. Kalau itu data tidak sesuai apa yang saya sampaikan, Anda ke komplain saya boleh, protes ke saya boleh, atau mungkin barang itu kembalikan ke saya boleh. Saya terima dengan senang hati. Karena ini adalah apa yang kita buat dan hasilnya yaitu yang kita jual. Seperti itu. Jadi tidak hanya membuat kit tanpa diuji kita jual. Saya tidak seperti itu. Karena aku bertanggung jawab penuh apa yang saya buat, apa yang kita jual. Tidak cocok, tidak sesuai harapan, Anda boleh kembalikan ke saya. Jadi Anda untuk belajar cerdas itu susah kalau soal elektronik. Kalau Anda tidak memahami, tidak mengambil sisi positifnya yang orang sampaikan, tujuannya apa, lalu bagaimana alat itu bekerja, dan sebagaimana mestinya itu yang terjadi jika dengan spek trafo PSU seperti ini, lalu dengan power ya. Kalau Anda belajar AB 20 set final mengatakan itu 5000 watt, 3000 watt. Saya tidak mengatakan bodoh, tapi Anda memang bodoh kalau seperti itu ya. Karena sistem elektronik itu semua ada rumusnya. Tidak asal tancap, tidak asal kita hitung dengan perkiraan atau kira-kira menyebutnya, tidak seperti itu ya. Karena kita buat data, buat hasil akhirnya itu yaitu yang kita informasikan. Jadi yang sebelumnya kita buat video sebelum ini itu hasilnya sudah kita keluarkan semua. Lalu pertanyaan saya, apakah ada pembuatan power ataupun power pabrikan? Saya tidak menjelekkan power pabrikan ya. Jadi Anda belajar aja, belajar dan belajar. Apakah ada yang merincikan seperti saya yang bukannya sombong ya? Jangan berbicara sombong. Kita hanya bicara apa yang kita hasilkan, apa yang kita buat, lalu kita jual. Tidak ada kata namanya kita membodohi atau menyesatkan pelanggan kita, orang kita. Lebih baik saya diprotes, protes secara data benar ya. Aku tidak keberatan, saya tidak keberatan Anda memprotes saya atau mencaci maki saya, tidak masalah. Yang penting ada datanya lengkap, lalu kesalahannya di mana, alatnya di mana. Jadi kalau hanya bicara, kalau tidak ada ilmu ya percuma. Ya pasti saya suka-suka saya ngomongnya seperti itu. Jadi data ini sudah kita keluarkan. Ini adalah yang pertama coret-coretan ya, coret-coretan atau pas kita buat pengujian daya, jadi ada salah atau ada coretan perubahan. Jadi ini yang saya rapikan yang atas ya. Jadi nanti ini saya buatkan rincian di buku, tulisannya 8 ohm, 4 ohm, dan breadnya. Karena orang mengatakan bread BTL tapi tanpa diuji seperti ini ya, sebenarnya omong kosong. Kenapa omong kosong? Bread BTL mau apapun katakan itu power balap, power clarity. Kalau Anda tidak bisa membuktikan seperti ini, apakah power itu aman saat di daya maksimalnya? Itu yang jadi pertanyaan. Yang mengatakan power racing balap sebenarnya itu harus ditandatanyai. Apakah mengerti kata-kata balap racing itu kan kata-kata sama. Lalu seperti apa power balap ataupun power racing itu? Dari data apa? Karena sekedar kata-kata itu sebenarnya.
power racing, power balak, kondang dan sebagainya, kalau resistor MOSFET aja tidak bisa ngerti menggantinya, merubahnya, ya percuma saja. Jadi jangan pakai ilmu ikut-ikutan, ilmu-ilmu yang real saja, ilmu yang jelas saja yang kita pakai dengan alat-alat yang kita punya gitu. Lalu aku menjual sebuah alat, lalu menjualkan sebuah barang dengan mengatakan ABCD dengan hanya ucapan saya, itu tidak berlaku bagi saya. Gunanya saya membeli alat seperti ini, contohnya ini tidak hanya 100-200 ribu, ini puluhan juta kalau alat yang kita pakai. Jadi saya, keuntungan kita membuatkan power itu ya kita seperti ini, kita kumpulkan, kita tabung, lalu membuatkan sebuah alat-alat yang kita uji ya, karena semua alat itu penting, tidak ada kata alat-alat itu penting atau sebuah alat itu bisa membodohi, tidak, karena alat itu alat pabrik. Seperti itu ya. Jadi kita jangan ambil sisi negatifnya. Jadi kita membutuhkan alat, lab itu juga penting. Jadi lab saya itu hanya 1-2 ruangan doang. Lab itu banyak saya. Kalau saya udah mau videokan lab saya terakhir, Anda mumet pusing. Karena itu adalah nyawanya saya dalam membuat sebuah power, atau bukan membuat desain ya. Kalau desain ini kan dari beliau langsung dari sono. Lalu kita ya seperti apa sih kalau kita berteman, kita berbincang, kita komunikasi dengan baik. Dan terima kasih juga untuk beliau dengan bahan-bahan yang diberikan, itu saya uji dengan semaksimal mungkin, itu mendapatkan hasil yang sama dengan simulasinya. Saya terima kasih sekali dengan beliau ya, karena data yang diberikan dan hasil yang kita tampung, yang kita uji, hasilnya sama. Jadi tidak ada pembodohan, tidak ada hal-hal yang perlu kita pikirkan macam-macam. Dan ini datanya, kita percepat saja. Untuk hasilnya di 8 ohm. Jadi kalau Anda ragu dengan tulisan ini, saya tidak menuruti kata-kata orang bodoh yang kemarin-kemarin untuk menuliskan data seperti ini. Saya tidak mengikuti katanya, tapi ini saya berikan untuk pelanggan saya yang membeli power ini, atau yang orang yang mau belajar dengan daya hasil yang maksimal dari sebuah power dengan jenis seperti ini ya. Saya tidak menuruti kata-kata orang bodoh yang meminta data seperti ini. Saya memberikan ini khusus untuk pelanggan saya yang membeli power ini. Jangan memberikan data yang sebenarnya. Dan untuk yang orang yang mau belajar dengan barang-barang yang apa yang saya buat ini ya. Untuk 8 ohm channel A-nya kita dapatkan 83,5 12,1. Ya ini Anda perhatikan sendiri aja, tidak perlu saya sebutkan semua karena banyak ya yang kita dapat semua. Ini yang untuk breed tadi tidak kuat di 4 ohm. Kenapa tidak kuat? Fusenya putus karena aku pakai 15 ampere. Lalu aku coba ke 20 ampere fusenya, kita mendapatkan hasil yang bagus, atau tidak putus, tidak melukai si power itu sendiri. Itulah tujuannya saya membuat alat, punya alat, membeli alat, untuk harga pun mahal. Karena tujuannya seperti ini. Sebuah power kita buat dengan hasil hanya dengan suara modal kuping. Lalu Anda mengatakan itu clarity dengan produk ini, punya si B, punya si A. Itu kan hanya menarik konsumen. Contoh saja, Anda banyak iklan yang memakai kata-kata beliau itu kan hanya untuk menarik konsumen sebenarnya. Tapi Anda kan tidak tahu hasilnya yang dibuat itu seperti apa. Ya Anda pikirkan secara positif saja. Kita tidak menjelekkan, tapi Anda belajarlah untuk menilai seseorang itu ya. Kita gunanya punya alat lengkap, data lengkap, kita belajar juga. Itu kan untuk mempertanggungjawabkan barang yang kita jual. Diuji tidaknya kan tidak tahu hasilnya. Untuk 8 ohm channel A-nya dapat 1000 watt, 1010, channel B-nya dapat 1063 watt. Channel C-nya dapat 1071 watt. Channel D-nya dapat 1062 watt. 8 ohm. Untuk 4 ohm channel A dapat 1700 watt. 1700 watt itu saya bulatkan ya, karena 1699. Jadi saya bulatkan ke 1700 watt. Dan untuk channel B-nya 4 ohm dapat 1650 watt. Channel C-nya dapat 1640 watt. Channel D-nya dapat di
4 ohm dapat 1680 watt. Untuk bridge sendiri 8 ohm, bridge 8 ohm channel AB ya. Kalau bridge itu AB, berarti yang nanti potensinya yang main adalah channel A, yang main untuk bridge. Jadi dapatnya 2450 watt. Untuk bridge 4 ohm AB itu dapat 3016 watt. Untuk bridge 8 ohm CD dapat 2680 watt. Untuk bridge 4 ohm CD dapat 3150 watt. Ya, ini coretan saya. Kalau Anda tidak percaya seperti ini. Ini coretan pertama, coretan ini yang kita salin ya. Nanti kertas yang ini saya berikan ke pembeli ya, biar dicatat sendiri kalau tahu biar melihat catatan ini ya. Oke, kita udah dapat semua. Ini yang kita kemarin yang ditunggu-tunggu konsumen, yang videonya hanya sesaat. Ya karena saya kepotong untuk saya pakai untuk live ya, karena di waktu yang sama barang jadi, tapi di hari berikutnya saya tidak bisa membuat peti kayunya karena bentrok dengan hari rental sound ya. Jadi kurang lebih penampakan pembuatanku seperti ini. Informasi untuk pembuatan power mungkin saya tidak melayani dulu ya, karena waktunya sangat padat. Dan pemesan kit-kit kasihan ya, banyak terlantara. Jadi saat ini saya memfokuskan barang-barang kit dulu, kit-kit power, karena kita mempercepat pelanggan kita yang atau diantara kita yang membutuhkan cepat ya. Pembuatan power saya pending dulu. Kemungkinan kemarin ada masuk pembuatan power yang MX 10 juta. Insya Allah nanti kalau waktunya saya rinci, aku bisa mengerjakan, kita sambi atau kita colong-colongin waktu, mudah-mudahan saya bisa mengiyakan, bisa ya. Tapi untuk yang lain saya tidak buatin dulu ya untuk power jadi, karena makan waktunya lama. Bukannya lama karena kita bentrok dengan pembuatan kit. Sebenarnya pembuatan power seperti ini tuh 4 hari sampai 5 hari udah selesai ya, karena kita banyak pekerjaan, banyak yang request ya, kita bagi semua waktunya. Jadi power ini sudah 1 bulan lebih pemesannya. Saya terima kasih sekali untuk bagi yang pelanggan yang sudah membeli ini dengan begitu sabarnya sampai 2 kali order ya. Mudah-mudahan apa yang saya buatkan ini bisa puas, mudah-mudahan. Sistemnya seperti ini saya jelaskan semua. Ini 4 channel, mini 4 set. Jadi per channel itu 4 set final ya, pakai Toshiba ini. Toshibanya standar, Toshiba standar saya. Wellcore 12 80 volt sudah cukup. Kalau untuk 100 volt agak nonjol, jadi tidak terlalu natap tutupnya ya. Jadi sudah sangat cukup 80 volt 100 AC. Untuk trafo belum saya tulisin atau belum saya kasih label AC-nya ya. Nanti ya, atau tidak perlu saya tulisin AC-nya, nanti saya tulis di kertas saja sama rincian buat dayanya buat. Soalnya ini langsung mau saya kirim biar tidak mundur-mundur lagi pengirimannya. Jadi ini sistemnya kipasnya single ya, kanan kiri single. Jadi biasanya kan aku depan belakang, kali ini bikin single. Kenapa saya single? Saya melakukan perubahan untuk kipas sebelumnya, untuk power high ini yang dulu pertama kan kipasnya double. Kalau ini kipasnya khusus, artinya power ini sistem kipasnya otomatis seperti power pabrikan umumnya. Jadi kipas ini dibilang high speed itu bukan high speed, jadi dia berkelipatan. Contoh saja, kipas kita buat high speed yang 24 volt, berarti standby-nya mungkin 12 volt, lalu nanti kalau panas dia langsung on, loncat ke 24 atau high-nya. Jadi langsung pelan, langsung kencang gitu ya. Jadi ini tidak seperti itu, ini sistemnya ada penambahan komponen yang saya blok putih ini. Itu ada kabel putih ini ya. Jadi itu adalah pendeteksi sensor si heatsink sendiri panas. Jadi standar kita nyalakan posisi adem, itu kipas standar berputar dengan RPM dengan standar, bukan standar ya, kita masukkan ke DC 12 volt. Jadi suplai DC 12 volt itu ke kipas. Nanti kalau heatsink ini udah mulai hangat, tidak panas ya, hangat. Kalau hangat dia sistemnya, dia bergerakannya RPM kipas itu akan naik secara bertahap. Semakin panas ya pendinginnya, maka kipas akan semakin kencang sampai dia maksimal. Sebagaimana maksimal di heatsink ini panas lalu ditransfer ke
alat ini, komponen ini dengan maksimal nilainya, maka dia akan memaksimalkan kipas perputarannya. Jadi dia pelan, standar, lalu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin kencang, seperti itu ya. Jadi bukan pelan lalu langsung kencang, tidak. Ini saya buat dengan spek trafo saya sendiri, ini kurang lebih 3,5 kV. 100 AC. Kalau 4 channel saya selalu memakai 100 AC. Kalau 90 AC maksimal itu saya pakai 2 channel. Jadi kalau Anda membuat power itu jangan terlalu berlebihan AC-nya, stromnya ya. Jadi Anda perhatikan soal daya yang dihasilkan power ini berapa maksimal. Lalu Anda membandingkan dengan pembuatan trafo atau trafo Anda, itu trafonya kira-kira keluar berapa. Itu Anda harus sinkronkan agar terjadi kecelakaan di salah satunya. Walaupun semua komponen elektron itu akan terjadi kerusakan, tapi kan kita harus standar-standar dari nilai-nilai komponen itu sendiri. Dayanya berapa, lalu kita membuatkan trafo itu berapa, harus disinkronkan ya. Kurang lebih penampilannya seperti ini. Yang belakang juga seperti biasa. Yang belakang sistemnya dual Canon, dan ini 4 out biasanya. Untuk fuse seperti tadi sudah saya naikkan ke 20 ampere, yang 15 ampere ternyata putus untuk break ya. Dan untuk saklar ini tetap bermain, saklar saya buat ini. Untuk balanya yang model bawahnya ini rese, ini input bawaan box ini memang rese, jadi kita harus memainkan atau bisa dikatakan memodif ya, agar hasilnya benar-benar lebih baik. Ini saklar semua berjalan, breed dan breed. Ini semua kurang lebihnya seperti ini. 4 channelnya. Anda menilai power rapi atau tidaknya itu tergantung Anda sendiri. Power AP jelas rapi karena kabelnya sedikit, apalagi 2 channel, apalagi kabelnya satu warna, itu pasti kelihatan rapi, bahkan kelihatan tidak ada kabel. Lebih baik kalau pengen rapi tidak usah diisi mesin dalamnya, box aja kelihatan rapi. Power build up pabrikan pun kelihatan kalau kita perhatiin kabelnya banyak ya, umum karena power yang kita pakai power apa dulu. Kalau powernya jenis A maupun B maupun C maupun D, kalau dia sistemnya sedikit kabel ya kelihatan rapi. Kalau powernya jenisnya kabel yang banyak ya pasti banyak butuhnya. Apalagi kita berbentuk adalah power rakitan, ya kita tidak sebagaimana mestinya yang kita butuhkan selalu colok-colok soket seperti itu, tidak, karena kita mendesain bisa rapi mungkin. Oke, kita seperti ini powernya, kurang lebihnya. Ini langsung kita kirim malam ini ya. Terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan barang sampai tujuan. Apa yang saya informasikan mudah-mudahan bisa membantu, bisa menjawab hal-hal di antara kalian yang masih bertanya-tanya soal power ini ya. HAM ini 4 set final. Untuk power ini hargaku yang saya kirim ini nanti powernya masih harga yang sama, itu 6 juta. Lalu nanti kalau ada yang pesan berikutnya harga mungkin saya naikkan ke 6,5 juta ya. Karena aku sistemnya berubah. Kemarin aku harganya lupa tidak saya rubah, jadi tetap pakai harga lama. Karena ini pakai 12 elko dan ada penambahan komponen ataupun kita penaikan daya, memaksimalkan daya. Jadi nanti harganya saya rubah atau saya naikkan dikit ya untuk menambah uang rokok pembuatannya. Ya, kalau kita rinci untuk power seperti ini 6 juta itu sangat murah sekali. Bahkan kalau dihitung untuk jasa pembuatannya itu tidak ada nilainya atau murah. Sama saja saya hanya menjual bahan-bahan saya saja. Kita mengerjakan dengan habis sekian rokok itu sudah ketemu, kita buat rokok saja. Lalu Anda hitung saja untuk per channel ini harga powernya umumnya berapa, 4 channel berapa, lalu Anda butuhkan 12 elko berapa, trafonya berapa, boxnya, aksesorisnya berapa. Nanti Anda ketemu lah mendekati 6 juta. Jadi power 6 juta di belakang rakitan itu kalau dibandingkan pabrikan ya lebih murah pabrikan. Tapi kan kita lihat dulu power apa yang dibuat. Power AB saja yang banyak menjual harga sampai 6 jutaan lebih kan ada banyak. Padahal Anda minta aja data lotnya berapa watt dayanya, jelas kalah sama power seperti ini. Bukannya kita membanding-bandingkannya, harus kita bandingkan, harus kita luruskan di mana
ada barang yang benar-benar punya kemampuannya, di situ ada harga. Oke. Jadi kalau mau protes saya silahkan, saya buka lebar-lebar, tapi harus bawa ilmu yang sesuai standar atau sesuai bukti yang nyata. Kalau tidak ya seperti yang saya bilang, saya suka-suka saya ngomong jadinya ya. Oke. Terima kasih, selamat malam. Untuk tahap berikutnya nanti saya pedik semua dulu untuk pembuatan power ya, power jadi.